1 ayat 14 mulai. Mari kita membaca sambil berdiri. Saudara-saudara dapat mulai ayat yang ke-14. Bacakan 1, 2, 3. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pembicaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Terus Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Perhatikan Bapak Ibu, ayat-ayat ini tidak ditujukan kepada siapa-siapa, tapi ini ditujukan kepada pribadi saya dan pribadi saudara. Jadi kita tidak mendengar firman ini untuk orang lain, tapi firman ini untuk kita. Katakan untuk kita. Untuk kita. Jadi firman ini akan memurnikan saya dan memurnikan saudara, bukan memurnikan orang lain yang tidak mendengar, ya. Jadi membangun motivasi pelayanan yang benar itu karena begini, kalau kita bagi berita yang bukan Kristus, kemudian yang berita Kristus. Apapun yang bukan Kristus, berita yang selalu berita, ya. Ini berita. Apapun yang bukan tentang Kristus, motivasi benar atau salah, tetap salah. Ulangi, apapun yang bukan Kristus, motivasi benar atau motivasi salah, tetap Salah. Jadi jelas, ya. Kalau kita memberitakan sesuatu pakai ayat Alkitab, pakai ayat-ayat firman Tuhan, tapi yang kalau kita beritakan bukan Kristus, itu baik motivasinya benar atau motivasinya salah, semuanya pasti salah. Nah, ini kalimat matematika penting. Jangan sampai sudah terpesona karena begini. Kita bicara gereja secara Alkitab. Kalau Yesus datang kali kedua, dia datang di Manado, maka apa yang selama ini orang anggap sebagai gereja, itu bisa saudara terkejut karena Yesus anggap itu bukan gereja. Dari sisi apa? Dari sisi berita.
berita apa yang dibawa oleh gereja itu penting. Katakan amin. Jadi berita apa yang diemban, yang dibawa oleh sebuah gereja itu penting, karena ini kita akan mau bicara soal motivasi pelayanan yang benar. Tapi kita lihat dulu himpunannya, bahwa kalau gereja bawa berita bukan Kristus, maka ini motivasi benar atau salah, tetap semuanya salah. Langsung di sini harus clear di sini ya. Gereja yang memberitakan bukan Kristus, yang bukan Kristus itu apa? Contoh, urapan saja, berkat saja, sukses saja, dipakai Tuhan saja, ya. Kemudian banyak hal. Karena tanpa Kristus kita tidak ada apa-apanya. Kalau Kristus bukan inti, maka semua yang mirip Kristus itu disebut bukan Kristus. Nah, kalau semua yang bukan Kristus itu dilakukan secara motif benar atau motif salah, bahkan bahasanya motifnya benar sekalipun, tapi kalau isinya bukan Kristus, itu total semuanya salah. Jadi saudara makin jelas ya, bahwa kita bergereja bukan untuk kesenangan orang, ya. Kita bergereja bukan kesenangan pendapat orang, tapi kita bergereja untuk pendapat yang punya gereja. Yang punya gereja siapa? Kristus yang punya gereja. Kita hanya dipercayakan ladang, kemudian kita mengelolanya. Dan kalau dia datang, dia akan memeriksa menurut standar ukuran-ukurannya, atau standar ukuran dari dia, bukan standar ukuran dari yang ada di bumi. Karena gereja bisa menikah dengan dunia. Nah, kalau gereja menikah dengan dunia, saudara sudah lihat fenomenanya. Nah, sekarang kepada yang khusus berita tentang Kristus saja, ternyata masih terbagi dua. Sudah berita tentang Kristus, sudah benar tentunya ya. Dan ini salah di sini. Bukan Kristus, masih salah. Kemudian di sini sudah benar, cuma persoalannya adalah karena sudah benar, yang menjadi pembeda adalah ini. Motif. Apa? Motivasi atau motif di kelompok A, kelompok B. Karena berita Kristus sudah benar. Bayangkan kalau kita bagi dua himpunan gereja, di dalam berita Kristus saja sudah benar. Sebab ada saya menemukan begini. Beritanya benar, tapi caranya suka istilahnya menjelekkan yang lain, seakan-akan hanya kita sendiri yang rohani. Beritanya benar, tetapi mendiskreditkan orang lain. Nah, ini akan saya bagikan supaya kita jangan sampai, masih ingat orang Farisi tidak berbuat dosa, tapi kejatuhannya tidak jaga hati di mana? Sombong. Ya, jadi sombong. Jadi tinggi hati. Orang rohani harusnya tidak tinggi hati. Amin. Bacakan haleluya. Jadi kalau orang rohani beritanya benar tapi sikapnya salah, dia kena seperti orang Farisi itu. Yang satu dibenarkan, yang satu tidak. Nah, soal dibenarkan nanti besok ya, firman tentang itu. Jadi ketika kita sudah bawa berita benar, itu pun kita masih terjebak, masih bisa terjebak pada motivasi. Nah, motivasi A, motivasi benar, dan motivasi yang B, motivasi yang salah. Jadi walaupun kita punya isi berita sudah benar, tapi cara atau dari sisi kan kita clear and pure in marriage, money, moral, motif dan mau mulut. Motif harus benar, karena nanti saya tunjukkan bahwa
Ketika berita sudah benar, tapi motifnya salah atau motifnya benar, maka ini akan diuji oleh api. Saudara, kita akan dibaptis 3 kali. Baptisan air selang, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Mari lihat dulu ayatnya. Kita agak keluar konteks. Baptisan selang, air, baptisan roh, dan baptisan api. Matius 3. Coba baca giliran. Matius 3 ayat berapa? 11. Dari depan baca. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Baptis air. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, Ya. dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus Ya, dan dia akan dengan membaptis dengan Roh Kudus dan membaptis dengan api. api. Yang api ini adalah yang akan meningkatkan seluruh motif pelayanan. Seluruh motif pelayanan. Saudara, jangan terpesona dengan ukuran-ukuran dan standar-standar manusia. Kalau ukuran standar manusia itu uang, ya, uang, orang banyak, orang besar, orang berpengaruh. Kalau standar itu kan enggak. Sebab kalau bilang sukses karena punya rumah, punya mobil, punya banyak jemaah, itu saja ukurannya, maka Paulus, Petrus, Yesus termasuk orang tidak sukses. Betul? Ya. Karena Yesus punya murid cuma 12. Paulus juga begitu. Artinya Yesus sedang tempat tinggal pun tidak ada. Kalau standarnya materi, maka kita mengatakan Yesus gagal. Orang-orang yang mati syahid itu gagal. Ukurannya bukan itu. Halo, ukurannya adalah perkenanan Tuhan. Jadi, kalau kita sudah ada dalam konteks berita Kristus yang benar, kita harus memperhatikan dari sisi motif. Dan ini soal motif, ya. Katakan bersama saya motif. Motif itu, coba saudara beritahu saya apa arti motif. Dia punya sederhana begini. Sesuatu yang mendorong saya melakukan sesuatu, itulah motif. Contoh, kita menjadi pendeta, Jo, karena di dunia mencari pesusah. Sebab menjadi pendeta gampang. Saya sudah temukan ada orang baru 2 bulan dosa lantik, aduh, di sarjana baru 2-3 bulan suami sudah. Jadi ternyata jadi pendeta gampang. Jadi juga jadi pendeta. Itu apa? Motif. Dorongan apa yang membuat seseorang melakukan sesuatu? Itu motif. Dan motif ini susah sekali dibaca oleh kita. Ya. Yang baca itu siapa? Tuhan. Nanti buahnya kalau kita baca, buahnya baru bisa kelihatan. Motif itulah yang nantinya 1 Korintus 3. Kita akan kembali ke Filipi sebentar, ya. 1 Korintus 3, 10-15. Ya. 1 Korintus 3 ayat 10-15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, Ya. dan orang lain membangun terus di atasnya. Bangun Tetapi- apa? Dasar. Ya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Apa yang dikerjakan harus perhatikan. Betul? Ya. Lanjut. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya harus Yesus Kristus. Yesus Kristus. Terus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, Ya. perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Kayu. Ada kayu apa lagi?
Tanah ya, emas, perak, bukan yang permata, jenis kedua. rumput kering, Kayu, rumput kering, rumput kering, atau jerami. rumput kering, baru jerami. Kalau yang kedua, Emas, ya perak, atau permata. emas. Di sini dia. Ini tak masuk sama di ini dia ya. Karena salah toh. Di sini Emas, emas, kemudian perak, perak dan batu permata. permata. Jadi ketika lanjut Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. sekali kelak pekerjaan tiap-tiap orang akan nampak, artinya terbuka, akan tersingkap, akan dibukakan. Lanjut Karena hari Tuhan akan menyatakannya, ya. sebab ia akan nampak dengan api dan Dia akan nampak dengan api. Terus dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. yes. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, Ya. dia akan mendapat upah. Ya, Jika pekerjaannya terbakar, Ya. dia akan menderita kerugian. ya. Tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Thank you. Jadi semua yang bukan Kristus sudah pasti kayu, rumput kering, jerami pasti akan terbakar. Kita kalau bangun pelayanan kita dengan motif yang benar, motif itu seperti kualitas emas, perak, dan permata. Kalau mau mencari rumput kering, jerami dengan mencari emas, mana yang gampang? Jerami sama emas, mana yang cepat dapat? Jerami. Cari emas susah ya. Mencari orang kualitas emas tidak mudah. Kualitas emas bukan berarti tidak pernah punya salah, karena yang tidak pernah punya salah cuma satu, cuma Tuhan Yesus. Kemudian emas ini kalau saudara dapat misalnya kalau saudara bangun dari jerami, maka ukuran jerami sudah dapat 10 kilo sebanyak itu kan? Jerami 10 kilo berapa banyak? Satu karung jerami berapa kilo? Supaya ukur gitu. Satu karung jerami boleh berapa kilo? 10. Boleh 10 kilo. Kemudian satu karung emas berapa kilo? 10. Satu karung emas berapa kilo? Banyak sekali. Sekarang kalau satu karung jerami dan satu karung emas, mahal mana? Emas. Kok susah mana carinya? Emas. Jadi saudara mau cari mana? Emas. Emas memang tidak gampang. Kalau saudara mau cari gampang, cari apa? Cari jerami. Cari jerami. Kalau mau cari yang susah, Emas. cari emas. Tapi di kedua ini, kalau emas dengan jerami datang nanti baptisan apa tadi? Api. Kalau mau lewat api, siapa yang ketakutan? Jerami. Sudah mau jadi seperti jerami? Satu waktu semua akan diuji, akan dibuka, akan disingkap. Karena motif itu sesuatu yang tersembunyi, kelihatan di luar dengan begini. Kalau saudara mau bangun rumah dari jerami, boleh dalam 1 minggu kelar? Boleh. Kalau saudara bangun rumah dari emas, dalam 1 minggu kelar? Tidak. Tapi saudara, soal kualitas, soal daya tahan. Kalau jerami itu, saudara, kalau jerami itu kena air, kena PC, jadi apa? Jadi Langsung tidak berguna. lebur, rusak. Karena jerami harus kering. Kalau emas kena lumpur, jadi apa? Tetap emas. Yang paling parah kalau api datang. Saudara, kalau saudara bangun kualitas pelayananmu, kualitas kualitas emas, saudara tidak akan takut api. Amin. Api yang paling berat kalau antikris datang.
ujiannya tidak punya uang, tidak punya kebebasan ibadah, saudara tidak bisa memilih sendiri, harus pilih menurut mereka. Kalau saudara-saudara bertemu, karena masa puncak penderitaannya 3,5 tahun. Sebelum 3,5 tahun mereka sudah ada. Nah, kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang kualitas emas akan bilang apa? Walaupun Tuhan tidak tolong kami tidak akan menyembah patung Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi kalau kualitas jerami, saudara akan bilang begini, nanti orang mau makan apa? Nanti orang mau bagaimana? Nanti tapi anak-anak bagaimana? Jadi ikonnya antikris, tapi resikonya binasa. Resikonya mati, binasa, neraka. Tapi senangnya cuma 3,5 tahun. Jadi gereja tidak sedang membangun jerami, katakan amin. Gereja sedang membangun apa? Kualitas emas. Karena emas makin dibakar makin murni. Kalau saudara dibakar oleh sesuatu, siap-siaplah karena saudara sedang naik level makin dimurnikan. Yang penting kalau salah kita harus mengakui kita salah. Ya. Kalau salah bilang salah, tidak boleh manipulasi. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Nah, jadi kalau saudara-saudara ada di dalam konteks kualitas emas, ini yang namanya kita harus membangun pelayanan yang benar dari sisi motivasi. Dorongan apa yang mendorong saudara dan saya melayani Tuhan? Dorongan apa yang mendorong saudara dan saya bergereja? Dorongan apa? Kalau cuma dorongan nanti kalau saya punya ada misalnya minta maaf, kalau nanti ada peristiwa duka ada yang layani, nah itu jerami. Nanti kalau saya mau menikah siapa yang mau berkati, itu jerami. Tapi kalau saudara punya motivasi saya bergereja karena saya pengen dibangun menjadi serupa Kristus, itu emas. Katakan amin. Amin. Tapi berapa banyak orang yang berpikir begitu? Berapa banyak? Banyak. Maksudnya berapa banyak orang yang berpikir bahwa saya mau bergereja untuk jadi serupa Kristus? Sedikit. Padahal itu kualitas yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Bilang haleluya. Haleluya. Jangan sampai salah fokus. Amin. Jangan sampai salah fokus. Karena saudara melihat ukuran-ukuran menurut ukuran yang manusia pakai. Sementara kalau bukan itu ukuran Tuhan, maka saudara akan kecewa kalau jerami itu jadi ukuran kita. Ya. Kalau jerami rumput kering jadi standar kita. Ya, saya tidak sedang mengajarkan bahwa emas ini pasti tidak ada cacatnya. Ada emas kan, ada emas 18 karat, gitu. Ada emas yang 22 karat. Ada emas 24 karat. Ada 23, ada 24. Ada emas yang bakaran semua. Karena emas di luar. Ya, jadi kualitas itu masih ada level-level juga, bukan? Iya. Kualitas emas ada yang makin murni emas, saya tanya, makin murni emas, kenapa emas itu dicampur sampai 18 karat? Supaya apa? Murni. Keras. Supaya keras, ini Bapak dari tambang. Karena kalau dia murni 24 karat, dia lembut. Sudah pakai berapa hari sebengkok. Jadi dia dicampur supaya keras. Tapi kalau yang asli, dia mudah bengkok. Mudah, bukan mudah bengkok, tapi mudah dibentuk. Makin tinggi kadar karatnya emas, makin mudah dibentuk. Model seperti apa mudah dibentuk. Oke, sampai di sini saudara tangkap. Bilang haleluya. Haleluya. Kalau kita melayani memberitakan Kristus saja sudah benar, masih bisa terhisap ke dalam kelompok orang yang motivasinya isinya benar tapi motifnya salah. Nah, apalagi kalau ada yang memberitakan berita tentang Kristus yang bukan Kristus. Sudah pasti ini ya, tidak ada lagi alternatif lain karena ini pasti jerami.
Dan saudara dan saya tidak boleh tidak tahu dan terpesona dengan ukuran standar-standar manusia. Contoh, orang kalau cari gereja, mau bergabung gereja, orang ukuran apa? Gedung, Orang ukuran apa? praise and worship. Nah, jumlah orangnya, alat-alatnya. Tapi kalau saudara lihat gereja mula-mula, semua itu ada? Tidak ada gedung, tidak ada sound system, semuanya. Tapi bukan berarti kita tidak mau alat-alat itu. Alat hanya pelengkap, tapi yang paling penting adalah esensi isinya gereja itu. Amin. Karena gereja bukan untuk tinggal selamanya di bumi, bukan? Ya. Karena gereja akan disortir untuk dibawa ke sorga. Gandum dan lalang akan dipisah. Oke, mari kita lanjut. Mari dihapus pakarnya. Kita kembali ke Filipi tadi. Nyaris masuk neraka. Nah, itu kalau begitu jangan kita pilih, karena lebih pilih adalah kita memiliki hak penuh. Katakan hak penuh. Jadi tidak ada keraguan. Mari kita lihat Filipi tadi. Saudara lihat Filipi ya. 1:14. Ada beberapa yang saya temukan di sini yang motif yang benar dapat kita lihat dengan cara melihat yang salah, ya kan? Yang pertama, supaya benar kita harus menghindar dari. Yang pertama, melayani atau memberitakan Kristus. Ayat 15, ada bilang apa di sana? Ayat 15. Next, yang giliran baca. Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan Filipi, menderita. kembali ke Filipi. Filipi. Ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ya, menghindarkan diri yang pertama, melayani karena apa? Karena dengki Ya, dan perselisihan. jelas di situ. Karena dengki dulu ya, satu-satu. Ini isinya yang dia bawa benar, beritanya benar tentang Kristus benar, tetapi motifnya karena dengki. Nah, kalau saudara perhatikan kata dengki itu begini: kebencian terhadap kesenangan atau berkat yang ada pada diri orang lain dan berharap hal itu pada orang lain itu hilang dan berpindah pada kita. Itu dengki. Perhatikan baik-baik, memberitakan Injil, melayani karena dengki. Kalau saudara lihat, oh dia diurapi, dia dipakai Tuhan, dia diberkati, kemudian saudara pengen seperti dia, atau orang pengen seperti dia, kemudian dalam rangka juga saudara berkeinginan supaya orang itu tidak lagi dipakai oleh Tuhan, dan apa yang dialami oleh orang itu berpindah pada orang itu. Itu dengki. Halo, ini Paulus yang tulis, melayani karena dengki. Perasaan ini berupa keinginan untuk orang itu kalau boleh jadi susah, seperti Paulus di penjara, toh? Mereka memberitakan Injil dengan maksud dengki supaya Paulus lebih menderita dalam penjara. Maksud supaya seorang yang menganggap dirinya yang memberitakan Injil itu merasa begini, dia merasa lebih berhak dari Paulus yang menerima fasilitas, dan dia melakukan suatu memberitakan Injil
supaya Paulus kehilangan sukacita di penjara, Paulus menderita dan berharap sukacita itu pindah padanya, atau berita sukacita atau perasaan sukacita itu pindah padanya. Jadi saudara bayangkan kalau dari sisi alat deteksi manual, orang tidak bisa baca ini keadaan ini. Halo, orang tidak bisa baca pada saat seorang sedang melayani karena dengki. Tidak bisa baca, ini agak susah. Karena diam-diam orang itu berharap bahwa apa yang ada pada orang lain yang namanya kesenangan, keadaan diberkati, keadaan sukses itu boleh rusak, hancur, hilang, dan berharap semua itu berpindah pada dirinya. Itu namanya dengki. Kita bisa tangkap sini. Kalau iri hati berbeda dengan iri hati. Iri hati artinya saya tidak suka apa yang saya punya, dia juga punya seperti saya punya. Itu apa? Iri hati. Saya tidak suka orang itu punya seperti apa yang saya punya. Kalau dengki terbalik, saya suka yang dia punya dan saya suka yang dia punya itu hilang daripadanya, hancur, rusak, dan sesudah hilang semua itu berpindah pada saya. Dan orang yang kehilangan itu menderita karena urapan sudah pindah pada saya. Halo, mengerti ini? Mungkin baru kali ini sudah mendengarkan firman ini. Hati-hati dengan motif yang ini, karena motif dengki ini telah terjadi pada seorang yang bernama Korah, Datan, Abiram, Miriam, Harun. Karena mereka ngomong begini, emangnya cuma Musa dipakai Tuhan? Betul? Emangnya cuma Musa Tuhan bicara? Halo? Ini mesti bersih dari kita. Katakan saya harus bersih. Jadi ketika ada orang diurapi, kita bersyukur mereka dipakai Tuhan. Tapi jangan berharap urapan itu dari orang itu hilang. Dan orang itu mungkin rusak, hancur, kemudian urapan itu berpindah ke kita. Angkat ini. Kelihatannya beritanya benar, tapi motif hatinya tidak kena. Bukan cuma tidak kena, ini betul-betul kualitasnya apa tadi? Jerami. Kualitas jerami. Saudara-saudara, kalau seperti ini ada di antara kita, sebaik apapun orang lain pasti akan buruk di mata kita. Betul? Sebaik apapun orang lain pasti akan sangat besar di mata kita. Dan kalau ini terjadi, semua akan, mungkin manusia terpesona, tapi satu saat Tuhan akan datang. Coba lihat Wahyu pasal 11 ayat 1. Kalau tidak selesai hari ini kita sambung lagi ya, karena waktunya. Wahyu 11 ayat 1. Next. Wahyu 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, mezbah dan orang yang beribadah. Tuhan akan datang bawa ukuran. Ukurannya dia bawa untuk mengukur bait Allah, gereja akan diukur, mezbah altar kita akan diukur, dan orang-orang yang beribadahnya akan diukur. Suatu saat akan ada alat, bahasa perdagangan, alat tera. Tahu tera? Memastikan liter tetap masih 1 liter. Itu diberi nama alat tera.
Jangan timbangan 1 liter kurang 950 gram. Karena apa? 1 kilo. Karena alat tera itu Tuhan akan datang di air sama. Dan dia akan ukur semua orang. Hati-hati saudara-saudara. Jangan berharap. Jangan berharap jemaat orang berpindah ke kita dengan cara yang tidak benar. Amin. Katakan amin. Amin. Karena itu masuk motivasi benar, berita benar tapi cara salah. Karena disertai dengan kedengkian. Ulangi, dengki tadi apa artinya? Ingin sesuatu yang ada sama orang lain itu hilang dan pindah ke kita. Kita berharap urapan yang ada pada orang lain, berkat yang ada pada orang lain, kesenangan yang ada pada orang lain, fasilitas yang ada pada orang lain itu bisa hilang, rusak, hancur dan berpindah kepada kita. Dari orang itu sudah tidak ada apa-apanya dan berkat itu berpindah kepada kita. Coba bayangkan kalau motif ini ada. Kalau motif ini ada pada sebuah gereja. Katakan sama-sama, jaga motif. Jaga motif. Ulangi, jaga motif. Jaga motif. Jadi misalnya seseorang dia puas karena dia melihat ada gereja dalam tanda petik saingannya hancur, rusak, tutup. Kepuasan itu berasal dari rasa dengki. Firman dan Roh Kudus akan membersihkan kita dari perasaan ini. Amin. Tidak boleh bersyukur kalau musuhmu jatuh. Amin. Tidak boleh bersyukur kalau ada gereja lain mundur. Ya. Katakan amin. Amin. Saudara mulai menceritakan puji Tuhan. Pada orang semua begini, sebegitu. Dan ini adalah akarnya. Coba lihat. Ada ayat yang saudara cari. Jangan beria-ria kalau musuhmu jatuh. Bukan Chloe yang jatuh ya, musuhmu yang jatuh. Jangan beria-ria. Ya, baca coba. Temukan ayatnya, Esther. Jangan beria-ria kalau musuhmu jatuh. Amsal 24 ayat 17. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Amin. Ini Filipi tadi berapa? 1 ayat 15. Kemudian tadi Amsal 24 ayat 17. 24 ayat 17. Jangan beria-ria kalau musuhmu jatuh. Karena orang yang beria-ria dengan waktu musuhnya jatuh itu dasarnya ini. Dengki. Ulangi, dengki apa artinya tadi? Dengki adalah perasaan tidak suka, perasaan ingin kesuksesan orang lain, kesenangan orang lain, berkat orang lain itu hancur, berantakan, binasa, dan semua itu berpindah pada kita. Itu dengki namanya. Jadi kalau motif pelayanan ini ada pada seseorang atau pada sekelompok, maka ini yang disebut dengan kualitas pelayanan emas atau jerami? Jerami. Dan satu saat semua akan Tuhan bawa alat ukur. Alat ukurnya adalah api. Dan api akan mengetes kemurnian motif. Amin. Katakan amin. Jadi ketika Tuhan mengetes kemurnian motif, tidak ada jerami yang bertahan dalam api. Ya. Tidak ada. Dan saya sebagai gembala mengajarkan ini karena saya mengasihi saudara-saudara, supaya kita semua apa yang salah pada kita berlomba-lomba kita perbaiki. Amin. Katakan amin. Amin. Apa yang masih kurang, salah, keliru, mengakui, minta maaf dan berubah. Amin. Jadi supaya jangan waktu Tuhan datang kita kedapatan kualitas jerami.
Katakan bersama katakan bersama, saya bukan jerami. 2, 3. Saya bukan jerami. Ulangi 2, 3. Saya bukan jerami. Jadi tidak boleh ada dengki di antara kita. Haleluya. Haleluya. Jangan berbangga, bersyukur kalau musuh jadi. Ada satu ayat begini. Jangan sampai Tuhan berbalik. 18. Coba baca. Next, ayat 18. Amsal 24 ayat 17 tambah 1. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Ayat 17 ulang sampai 18. Janganlah bersukacita. Ulang 2, 3. Janganlah bersukacita kalau musuhmu jatuh. Ya. Jangan hatimu beria-ria kalau dia terperosok. Ya. Supaya Tuhan tidak melihatnya. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Ya. Lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Sebenarnya murka ada pada kita, tapi kalau orang lain bersyukur karena kejatuhan kita, murka berpindah. Ya. Mengerti? Ya. Jadi ini murka ini bisa berpindah kalau sikap hati kita tidak benar. Oke, tapi ini tidak merasionalisasi kesalahan ya, tidak membela kesalahan. Yang kedua, masih di Filipi karena konteks kita tadi Filipi 1 ayat 14 sampai 20. Sampai 20. Ayat 21, tuh hidup bagi Kristus dan seterusnya. Oke. Yang kedua, semoga sampai 2 dibolehkan. Filipi 1 ayat 15, baca lagi Filipi 1:15. Yang kedua, kita harus menghindar dari ini melayani karena dengki. Yang kedua, kita harus menghindar dari melayani karena ayat 16. Next, yang tugas baca. Tadi Resi udah mulai khotbah jam berapa? Berapa? 3 seperempat. Oke, next. Filipi 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ya, terima kasih. Jadi melayani dalam yang harus kita hindari yang poin kedua, melayani karena apa? Perselisihan. Perselisihan. Betul? Wah, ini orang boleh selisih pendapat? Boleh. Tetapi berselisih atau perselisihan itu adalah, arti perselisihan adalah saya tahu perselisihan adalah karena tidak semua kita sama toh. Selisih itu artinya ada beda. Ya, perbedaan. Apa? Selisih itu apa ya? Perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan selera. Selisih itu alami manusiawi. Tetapi perselisihan adalah membesar-besarkan perbedaan. Bertengkar sudah ke arah fisik. Tapi perselisihan itu sikap hati. Gini contoh. Halo. Yang lebih penting kan itu praise and worship. Betul? Ada orang bilang lebih penting praise and worship. Satu datang,
hati-hati kalau ada pendeta datang begini. Saya selalu sharing dengan ibu gembala, hati-hati pakai kata yang penting atau yang paling penting atau yang paling utama. Hati-hati, karena kalau saya bilang yang paling utama, yang lain nomor dua. Jadi kalau ada pendeta yang paling penting itu puasa, berarti yang lain nomor dua. Datang lagi satu pendeta yang paling penting itu praise and worship, ya berarti nomor puasa nomor dua. Yang paling penting itu kesabaran. Hati-hati pakai kata yang paling utama. menjadi serupa Kristus. Ya, yang paling penting cuma satu, menjadi serupa Kristus. Yang paling penting itu sabar. Yo, jadi sesudah itu nomor dua, hati-hati, betul? Karena yang paling penting tidak ada lain menjadi serupa Kristus. Praise and worship nomor berapa? Tidak tahu. Puasa nomor berapa? Tidak tahu. Tapi yang nomor satu, jadi serupa Kristus. Orang kalau dengan perselisihan, contoh, saya pernah khotbah di satu tempat, 1 Tesalonika 5, 15, 16, 17, 18. Apa isinya? Ada 3 toh. Berdoa, bersukacita, berdoa, ucap syukur. Saya pernah khotbah di sebuah penawatan sekolah dan banyak dosen-dosen. Saya bilang saya khotbah dengan pembatasan masalah soal tetaplah berdoa. Oke, pembicara berikut dia naik dengan kata sambutan. Untuk apa berdoa kalau tidak ada sukacita? Saya bilang, saya sedang ada pembatasan masalah di tetaplah berdoa. Bukan berarti saya bilang bahwa sukacita itu salah. Karena di ruang pembahasannya tidak cukup. Makanya skripsi ada pembatasan masalah. Jadi dia naik dengan mengatakan untuk apa berdoa kalau tidak ada sukacita. Jadi dua kebenaran dibuat bertentangan atau berselisih. Itu dia nama roh perselisihan. Bantu orang baik, betul? Kemudian kalau kemudian kita banyak berdoa baik, betul? Tapi kita tidak boleh bilang berdoa jangan, tidak bantu orang. Atau kita sebaliknya, bantu orang jangan, karena tidak berdoa. Kan itu tidak boleh berkelahikan, toh? Tidak boleh dibuat berkelahi. Tidak boleh dipertentangkan. Karena dua-duanya benar. Tinggal tergantung kamar mana kita lagi di mana. Oke? Jadi kalau saudara ada di gereja yang fokusnya diakonia, jemaat yang datang bergabung fokusnya praise and worship, bakal lain orang? Pasti bakal lain. Karena beda fokus. Nah, puji Tuhan telah fokus menjadi serupa Kristus. Berdiakonia ada? Praise and worship ada? Puasa ada? Semua ada. Nah, tapi tetap serupa Kristus pun tetap ada kalau di roh ada ini. Betul? Coba kalau ada perselisihan. Berselisih dengan perselisihan beda ya? Berselisih itu berselisih itu beda. Perselisihan adalah mempertentangkan sesuatu yang harusnya tidak perlu. Nah, mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 3. Perselisihan itu hati-hati. Orang kan berbeda itu seperti pelangi, loh, jadi indah. Dia kalau berbeda diharmoniskan. Oke, 1 Korintus 3 ayat 3. Next. Karena kamu masih manusia duniawi. Kalau ada apa? Perselisihan. Lanjut. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kenapa orang berselisih disebut duniawi? Perselisihan disebut duniawi, berselisih tidak ada. Kenapa orang
hidup dalam perselisihan, roh perselisihan disebut duniawi. Coba lihat, kalau orang rendah hati mudah berselisih? Tidak. Kalau orang punya keangkuhan hidup mudah berselisih? Tidak. Hari saya tunjukkan 1 Yohanes 2 ayat 15. Orang yang suka sekali berselisih, membesar-besarkan perbedaan, itu sebenarnya duniawi. Kenapa duniawi? 1 Yohanes 2 15 atau 16? 15. Next, baca. 1 Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orangnya. 16 baca. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging Keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. ternyata saudara, orang kan kalau mudah berselisih itu karena ada tadi keangkuhan hidup. Dan berselisih ini Galatia 5:20. Bagian dari apa berselisih? Perselisihan, bukan berselisih. Perselisihan adalah bukan cuma duniawi. Perbuatan daging. Ya, perbuatan daging. Jadi orang yang suka berselisih, kemudian kepenuhan, bagaimana? Naik level. Bagaimana? Maksudnya sambil selalu mengembangkan roh perselisihan, Oh, tidak boleh. terus sekaligus kepenuhan. Aneh. Itu aneh. Sudah makin tajam melihatnya ya. Galatia 5:20 baca. Galatia 5:20. Tuhan penyembahan berhala, Penyembahan berhala, kedagingan itu. sihir, Ya, sihir, perseteruan, perselisihan, ya, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. ya, roh pemecah, perseteruan, perselisihan, pertengkaran itu satu paket. Dan hasil akhirnya adalah kerusuhan. Jadi kalau perselisihan itu, ini spirit ya. Kalau kita melayani dengan motivasi, pelayanan yang dengki, kemudian pelayanan karena perbedaan kita besar-besarkan, itu sebenarnya kita manusia bukan cuma duniawi. Bumi. Duniawi itu adalah sifat yang berlawanan dengan kerajaan Allah. Kalau bumiwi berlawanan dengan sorgawi. Oke. Kemudian perselisihan ini ternyata ada contoh. 1 Korintus 3 ayat 4. Next. 1 Korintus 3 ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Saudara favorit siapa? Tidak boleh ada favorit pada kita. Amin. Tapi yang favorit cuma satu. Tuhan Yesus Kristus. Baru ikuti orang yang mengajarkan menjadi serupa Kristus. Tidak ada persaingan. Karena perselisihan itu akan melebar kepada perseteruan, pertengkaran, percederaan, permusuhan, roh pemecah. Tadi persaingan. Salah satu yang harus dimatikan dari kita, jangan bersaing dalam pelayanan dengan siapapun. Amin. Jangan tergoda untuk pokoknya itu yang saya maksud. Jangan bersaing.
Lebih baik kita kelihatan bodoh, kelihatan orang yang tidak berguna, kelihatan tidak dipakai Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting kita terus bangun, kejar hidup supaya mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Karena orang yang merendahkan diri, merendahkan hati, Tuhan akan angkat pada waktunya Tuhan. Jangan angkat sebelum waktunya Tuhan. Kalau angkat diri tidak bisa jadi apa-apa. Perselisihan itu adalah motif yang membuat berapa banyak pelayanan menjadi tidak benar. Sampai di sini saudara tangkap. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu iri hati, ketidakmampuan menahan fakta bahwa ada orang lain lebih baik, lebih diberkati, lebih hebat, cemburu, dan akhirnya kita tersiksa kalau ada WL lebih diurapi dari kita. Kita rasa tersiksa kalau ada jemaat lebih sukses dari kita. Itu iri, tapi kali ini kita tidak bahas. Yang masuk di himpunan nomor 1. Nomor 3. Lumayan sampai 3 ya. Sebenarnya kalau ikuti naluri saya, 1 poin ini 1 jam. Ya, tapi mengingat saudara, mengingat juga saya perlu tidak boleh terlalu banyak bicara. Yang ketiga, Filipi 1:16. Kalau ini bukan kata menghindar, tapi kita harus pastikan. Pastikan kita melayani. Filipi 1:16. Filipi 1 ayat yang ke-16. Ya. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, Ya. sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Yes, melayani karena kasih. Dalam melayani karena kasih ini, kalau saudara merenungkan, saudara akan menangis. Karena apa? Bisa melayani saja sebuah kasih karunia. Amin. Filipi 1:16 memberitakan Injil, melayani karena kasih. Saudara, ada banyak orang belajar tentang kasih, tapi coba lihat kasih yang saya mau rinci. 1 Korintus 13, 1-3. Tanpa kasih, saya mau bilang tanpa kasih. Sama dengan apa? Next. 1 Korintus 13, 1-3. Karena kita mau motif kita benar. Amin. Motif itu tidak untuk dipamer ya. Biar Tuhan yang tahu. Sama seperti pakaian dalam jangan pernah pamer. Saudara bilang, tapi pakaian dalam warna ini loh. Ya. Saya pada tanya. Motif Tuhan yang tahu. Mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Sama dengan jalan yang dimerinci. Gong. Kedua, sekalipun aku mempunyai. tutup. Di ayat 1 itu gong dan canang. Canang itu simbal drum. Simbal. Bukan kimbal. Kimbal orang bebas. Simbal yang piring itu. Zus. Babunyi itu canang atau simbal apa itu? Apa itu kemarin? Nyaring ini. 3 ayat 2. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat
dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Ya. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Iman sempurna memindahkan menada tua pindah Malalaya. Betul? Memindahkan gunung. Tapi lanjut. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Ya. aku sama sekali tidak berguna. Kata sama sekali tidak berguna di bahasa lain disebut, maaf ya, sampah di mata Tuhan. Nah, supaya kita paham apa itu kasih, ayat 4 sebenarnya dari penjelasan, tapi orang cuma fokus di kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kan ada buah roh itu. Ya. Saya fokus ke ayat 7, kasih itu apa? Next. Ya. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Haleluya. Ada berapa poin situ? 4. Di sini penyabaran kasih dari segi kualitas, orang cuma lebih banyak ingat kasih itu sabar, kasih itu tidak sombong, tapi kan sudah jelas. Saya ambil yang 4 ini. Saya meringset. Kasih itu satu, di ayat 7. Tutup segala sesuatu. Saudara, saya punya banyak rahasia di tangan saya yang sampai hari ini kami suami istri tidak pernah buka pada siapapun. Karena itu disebut rahasia pelayanan yang isinya adalah kelemahan dan kejatuhan orang lain. Dan sampai hari ini kami menyimpannya. Karena itu adalah kebutuhan pribadi kami dan Tuhan saja dalam rangka menolong orang lain. Tangkap ini. Kasih menutupi segala sesuatu. Bukan berarti kasih kompromi. Bab ketika ditanya, kita tidak boleh bilang tidak kalau ya. Tapi kalau tidak ditanya, kalau tidak ditanya, itu kasih asli. Kalau orang kemana-mana, ini dalam konteks pelayanan ya. Ada pendeta di Aceh punya kekurangan, dia keliling dari Sabang sampai Merauke, dari Timor sampai ke Talaut, tidak ditanya, tapi boleh setahu. Beda kalau ditanya. Kalau saya ditanya, saya tanya ini untuk keperluan apa? Investigasi, pembuktian, petoran jalan juga mengalami yang sama, ada motif toh. Tapi jika tidak ditanya, orang yang hidup melayani dengan kasih harus ini. Coba cari 2 Timotius berapa, seorang yang melayani Tuhan, seorang yang dipercayakan rahasia. Rahasia dalam arti, ada data harus dibuka. Kalau yang bersangkutan membantah, betul? Ada harus dibuka. Tapi kita tidak dipanggil untuk membeberkan kesalahan orang. Itu namanya kasih. Di mana ada tulis? 1 Timotius 3:9. Ayat berapa? 9. Coba baca. Alvin ulang. Satu
melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Ayat di atasnya Syarat-syarat bagi diaken. pelayan ya. Diaken itu bahasa Yunani diakonos. Diakonos itu pelayanan. Semua pelayan itu diakonos itu syaratnya ayat 9 ya. Dipercayakan apa? Rahasia pelayan. Kecuali ditanya, silakan jawab dan jangan saudara menutupi sesuatu yang salah. Tapi jika tidak ditanya, apa yang kita kerjakan? Kasih menutupi segala sesuatu. Karena kalau itu saudara cerita membuat orang jadi lebih kuat, jempolan buat kamu. Tapi kalau itu sudah cerita membuat orang lebih down, kamu telah melayani tanpa kasih. Kasih itu apa? Sabar, perhati, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sabar. Di ayat berapa itu? Ayat berapa? 1 Korintus 3 ayat 4, 5, 6. 5. Kalau kita tidak dipanggil untuk seperti itu, melakukan hal yang tidak sopan, sedapat-dapatnya. Kalau tidak ditanya, coba ambil sikap ini. Kecuali ditanya, dikonfirmasi oleh pihak yang berwajib, ya saudara harus mengatakan apa adanya. Yang kedua, karena kita mau berakhir di sini, sudah tutup segala sesuatu, percaya segala. Ini bukan orang bodoh. Maksudnya apa yang dibilang, kita bilang amin. Bukan, ini soal, saya ada catat sini, soal tidak curiga dengan siapapun. Tidak ada rasa prasangka buruk, minus curiga. Percaya segala sesuatu akan berjalan baik kalau kita terus membangun hidup menjadi serupa Kristus. Jangan hidup dengan curiga, karena motif orang seperti ini akan cari-cari kesalahan orang. Yang ketiga adalah harap segala sesuatu. Harap Tuhan dalam segala susah, senang. Berharap bahwa kalau ada sesuatu yang rusak masih dapat diperbaiki. Harap segala sesuatu. Ini kalau pakai bahasa hari-hari yang disebut dengan optimis karena Kristus. Kalau jangan berpikir negatif. Amin. Kalau sesuatu sudah kelihatan negatif, kita juga tidak boleh positif-positifkan sesuatu yang sudah negatif. Tetap faktual. Tapi kalau dia masih positif, jangan jadi dibuat negatif oleh karena pikiran yang tidak optimis karena Kristus. Yang terakhir, ini yang paling hebat. Membangun motivasi pelayanan yang benar, pastikan melayani karena kasih. Poin yang terakhir di ayat 7 adalah sabar. Menanggung. Bukan kata sabar yang inti, tapi kata menanggung. Segala sesuatu. Ini ayat bilang segala perkara. Kalau persoalan kecil saudara tidak bisa tanggung, bagaimana saudara menolong orang lain? Bagaimana? Pikul beban itu tidak enak. Pikul Pikul yang namanya masalah tidak enak. Pikul kesalahan diri sendiri, pikul kesalahan orang lain, sama-sama tidak enak. Tapi kalau melayani karena kasih, kita harus sabar
menanggung segala sesuatu. Sekali lagi, sabar menanggung segala sesuatu tidak bermaksud kompromi dosa, betul? Tidak bermaksud kompromi dosa. Tapi kita sabar, pikul beban yang seharusnya kita tidak pikul. Yang paling berat sudah pikul karena beban kesalahan sendiri atau kesalahan orang lain. Itu yang paling berat. Tapi kalau saudara sanggup melakukannya, maka motif saudara telah dilihat oleh Tuhan. Kualitasnya kualitas emas, karena memastikan melayani karena kasih. Karena tanpa kasih itu orang sama dengan gong, simbang, sampah. Walaupun bisa memindahkan gunung. Jelas ya? Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa.